Salam Bapak Ibu Saudara-saudari, suatu sukacita untuk menyambut Anda dalam ibadah online bersama dengan kami, Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang. Berikut ini ada beberapa informasi yang menjadi perhatian untuk kita ikuti bersama. Seluruh kegiatan Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang, baik kegiatan ibadah, doa maupun oase, dilaksanakan secara online. Minggu, tanggal 24 Januari 2021, ibadah dapat diikuti melalui YouTube GKPB MDC Pangkal Pinang, dimulai pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan melalui Zoom Meeting dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kegiatan doa yang dilaksanakan setiap hari Selasa dan Kamis dimulai pada pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Hari Rabu dimulai pada pukul 11 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat, serta oase doa kontemplasi yang dilaksanakan setiap hari dimulai pada pukul 19 sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat, dapat diikuti melalui Zoom Meeting. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan, Anda dapat mentransfernya ke rekening BCA dengan nomor 04156757777 atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang, Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat mengikuti Facebook dan Instagram MDC Pangkal Pinang, serta akun YouTube GKPB MDC Pangkal Pinang. Demikian info tentang Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang, dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Mari kita bersuka cita kepada Tuhan sebagai sumber kekuatan di dalam hidup Amin. kita. Haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Yes, kami mau memujimu Tuhan. Engkaulah yang besar, Raja di atas segala raja. Hey. Sama-sama serukan. Senang hati aku memuji, senang jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Kami mau angkat tangan kami, ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ungkapkan sukacita di hati. Come on. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau besar dan mulia, ajaib semua
Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, oh. Hey. Mari sama-sama serukan. Kau terbesar dan mulia, ajar semua perbuatanmu. Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji. kau terbesar. Hey. Kau terbesar dan mulia, ajar semua perbuatanmu. Yesus, Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. biarlah semua Biarlah semua memujimu. Yesus, Biarlah semua memujimu. haleluya. Bersorak-sorai yang terbaik untuk Tuhan kita Yesus, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan, sebab hari ini kami ada itu semua karena anugerah-Mu di dalam hidup kami Yesus. Ini kami Tuhan, biarlah Engkau membawa kami semakin mengenal Engkau di dalam hidup kami ya Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya Tuhan. Yes. Oh, terima kasih Bapa yang baik. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah
sumber kehidupan kami, Allah sumber kekuatan bagi jiwa kami. Yesus, kami menyembah-Mu, kami memuliakan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh Tuhan, Kau dahsyat, perbuatan-Mu ajaib di dalam hidup kami. Karya-Mu sungguh ajaib Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau membawa kami Tuhan semakin dekat dengan Engkau ya Yesus, untuk semakin mengenal Engkau di dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya Tuhan. Salam Ibu Bapak Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Allah masih memberikan kesempatan bagi kita untuk kita dapat menikmati segala kemurahan dan anugerahnya bagi kita di dalam seluruh kehidupan kita, bahwa Ia memiliki rancangan yang indah di dalam setiap hidup kita. Dan rancangan Allah sejak semula, yaitu Ia menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Sebagaimana yang dicatat di dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 29. Demikian berfirman Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, Allah menjadikan kita menurut gambar dan rupanya. Ketika Allah menciptakan Adam, Dia membentuk manusia pertama itu dari debu dan memberinya hidup dengan berbagi nafasnya sendiri. Allah menyelesaikan pekerjaannya dengan memberikan manusia itu sentuhan pribadi. Sebagaimana yang dicatat di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-7. Wanita dibangun dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu. Dengan demikian manusia adalah unik di antara semua makhluk ciptaan Tuhan. Karena manusia diciptakan memiliki keduanya, yaitu tubuh, materi, dan jiwa, imateri atau roh. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, memiliki gambar atau rupa Allah dalam arti sederhana adalah bahwa manusia diciptakan menyerupai Allah. Penting untuk kita camkan, jika dikatakan Adam diciptakan menyerupai Allah, tidak berarti bahwa Allah memiliki darah dan daging seperti Adam. Alkitab berkata bahwa Allah itu roh. Itu yang dicatat di dalam Yohanes 4 ayat 24. Dan oleh karena itu Allah ada tanpa tubuh materi. Adam diciptakan menyerupai Allah. Artinya tubuh Adam
mencerminkan kehidupan Allah dalam arti bahwa Adam diciptakan dengan kesehatan yang sempurna dan tidak dapat mengalami kematian. Gambar dan rupa Allah mengacu pada bagian imaterial manusia, yaitu jiwa dan rohnya. Ini yang membedakan manusia dari ciptaan lainnya. Dan karenanya diberi kekuasaan sesuai dengan kehendak Allah untuk menaklukkan bumi beserta segala isinya. Manusia, jiwa dan roh itu yang dapat mampu berkomunikasi dengan penciptanya. Jadi manusia menyerupai Allah secara mental, moral dan sosial, pikiran, perasaan, kehendak, perilaku dan relasi. Secara mental, karena manusia diciptakan sebagai makhluk rasional, makhluk dengan kehendak. Dengan kata lain, manusia dapat berpikir dan manusia dapat memilih. Ini mencerminkan akal dan kebebasan Allah. Setiap kali seseorang menciptakan mesin, menulis sebuah buku, melukis pemandangan, menikmati sebuah simfoni, menghitung jumlah angka-angka, atau memberi nama hewan peliharaan, menunjukkan bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Secara moral, karena manusia diciptakan dalam kebenaran dan ketidakberdosaan sempurna, ini mencerminkan dari kekudusan Allah. Ayat 31 menyatakan Allah melihat segala sesuatu, termasuk manusia yang dijadikannya itu, sungguh amat baik. Hati nurani kita adalah disebut juga kompas moral. Kita adalah sisa-sisa dari keadaan manusia semula. Setiap kali seseorang menuliskan suatu hukum, meninggalkan kejahatan, memuji perilaku yang baik, atau merasa bersalah saat berbuat dosa, menegaskan fakta bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Secara sosial, karena manusia diciptakan untuk bersekutu, hal ini mencerminkan sifat Tritunggal Allah dan kasih-Nya di Taman Eden. Hubungan utama manusia adalah dengan Allah, sebagaimana yang dicatat di dalam Kejadian 3 ayat 8, menyiratkan persekutuan dengan Tuhan Allah. Dan Allah menciptakan wanita pertama karena tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Setiap kali seseorang berteman, menikah, memeluk anaknya, atau menghadiri kebaktian gereja, menunjukkan fakta bahwa kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jika Adam diciptakan sempurna, mengapa dia akhirnya jatuh dalam dosa? Bagian dari diciptakannya manusia menurut gambar dan rupa Allah adalah bahwa manusia memiliki kapasitas untuk membuat pilihan bebas. Meskipun manusia diciptakan dalam kebenaran, diberikan hakikat benar dan ketidakberdosaan, kemurnian sempurna, Adam membuat pilihan jahat untuk memberontak terhadap penciptanya. Dengan demikian, Adam telah merusak gambar dan rupa Allah dalam dirinya. Dan ia mewariskan gambar dan rupa yang telah rusak itu kepada semua keturunannya. Sebagaimana yang dicatat di dalam Roma 5 ayat 12. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Kita memang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, tetapi kini kita juga menanggung kerusakan akibat dosa secara mental, moral, sosial, dan fisik. Manusia menunjukkan akibat dari dosa. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, namun sangat kita bersyukur karena Allah tidak membiarkan kerusakan gambar dan rupanya itu terus terjadi.
dengan kasih dan keadilannya dapat berjalan bersamaan dengan turun ke dunia ini, yaitu mengutus anaknya yang tunggal Yesus Kristus, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia taat sampai mati, bahkan mati di salib. Ia rela mati sebagai kita karena Allah mengasihi kita. Dan keadilannya adalah hukuman mati yang telah dijatuhkan oleh Allah kepada manusia, ditanggung oleh Yesus Kristus dengan mati di kayu salib. Dan sampai dibawa ke perut bumi untuk dikuburkan. Setelah 3 hari kemudian, dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Kabar baik adalah bahwa ketika Allah menebus dosa kita, Dia memulihkan cerminan Allah yang asli dalam kita. Menciptakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah. Dan di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Penebusan hanya tersedia oleh karena kasih karunia Allah melalui iman di dalam Yesus Kristus. Sebagai juru selamat kita dari dosa yang memisahkan kita dari Allah. Melalui Kristus kita adalah ciptaan baru menurut gambar dan rupa Allah. Dengan demikian, ketika kita menjadi manusia baru di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita, maka jalan dan pintu terbuka bagi kita untuk berelasi langsung dengan Bapa di sorga. Yesus Kristus telah membuka jalan dan pintu bagi kita untuk dapat bertemu dengan Bapa di sorga. Tidak hanya diperjumpakan dengan Bapa di surga di dalam Kristus, tetapi juga diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Itu yang disampaikan dalam Yohanes 1 ayat yang ke-12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Ini adalah suatu hal yang luar biasa diberikan Allah bagi kita untuk menjadi anak-anaknya. Diberikan kuasa menjadi anak kerajaan Allah. Diberi kuasa untuk menjadi anak kerajaan sorgawi yang hidup di bumi. Dengan demikian, orang-orang percaya yang hidup di bumi adalah representatif kerajaan sorga. Artinya kerajaan surga dapat dilihat dan dirasakan melalui anak-anak Allah. Melalui orang-orang percaya. Melalui orang-orang yang mengikut Kristus yang disebut orang Kristen. Mengapa disebut orang Kristen? Karena hidup mereka seperti Kristus. Kristus hidupnya seperti apa selama ia di bumi? Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan. Di dalam Yohanes 6 ayat 38 dikatakan, sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Yesus Kristus dari sorga ke dunia ini adalah karena kehendak Bapa. Dan Yesus Kristus ada di dunia ini adalah untuk melakukan kehendak Bapa. Tidak ada kehendak lain termasuk dirinya selain melakukan kehendak yang mengutus Dia dari tempat maha tinggi, yaitu Bapa di sorga. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, Dia turun dari sorga ke dunia ini atas kehendak Bapa, dan Dia ada di dunia ini untuk melakukan kehendak Bapa di sorga. Bahkan Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bahkan doanya pun adalah melakukan kehendak Bapa, sebagaimana doa yang diajarkannya kepada kita. Di dalam Matius 6 ayat 9 sampai dengan 10 ditulis di sana, dikatakan, karena itu berdoa demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Seperti apa Kristus hidup? Hal yang pertama adalah Kristus hidup melakukan kehendak Bapa.
Yang kedua adalah mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba. Kerelaannya mengosongkan diri dan menjadi hamba sebagai wujud di dalam melaksanakan kehendak Bapa. Dalam kesetaraannya dengan Allah tidak dipertahankannya untuk menjalankan kehendak Bapa atas dirinya. Dalam pengosongan dirinya diberi kuasa dan kekuatan untuk hidup menjalankan seluruh kehendak Bapa. Dan bagian yang ketiga, menyelesaikan pekerjaan Bapa dengan sempurna. Dalam Yohanes 4 ayat 34 dikatakan, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Pekerjaan untuk menyelamatkan manusia dari kebinasaan dan memulihkan serta mengembalikan manusia kepada rancangan Allah pada mulanya, yaitu menjadi gambar dan rupa Allah. Diselesaikannya dengan sempurna sampai mati di kayu salib, dan seluruh dosa dan kejahatan manusia yang dipikulkan kepadanya di atas kayu salib dikuburkannya ke dalam perut bumi. Tidak ada sesuatu pun yang tersisa, dituntaskannya sampai selesai. Sebagaimana ketika masih tergantung di kayu salib, sesudah meminum anggur asam, di detik-detik nafas terakhirnya, dia berkata, sudah selesai. Yesus menyelesaikan pekerjaan Bapa dengan tuntas dan sempurna. Saudara-saudari dan Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Kristus, Yesus Kristus telah memberikan suatu teladan hidup untuk hidup dalam kehendak Bapa. Dan Kristus merupakan sulung di antara semua orang yang dipilihnya, yang diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Di dalam Roma 8 ayat 29, Paulus mencatat, menuliskan dengan berkata, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi sulung di antara banyak saudara. Siapa saudara Kristus yang dimaksud? Saudara-saudaranya bukan orang yang berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan, Tuhan. Bukan yang melakukan mujizat, bernubuat dan mengusir setan, tetapi orang-orang yang melakukan kehendak Bapaknya. Di dalam Matius 7 ayat 21 dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Masuk kerajaan sorga saja tidak, apalagi menjadi saudara-saudaranya. Matius 12 ayat 50 dikatakan, sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Bagaimana kita hidup dalam kehendak Bapa seperti Kristus hidup dalam kehendak Bapa? Hal yang pertama, tinggal dalam Kristus dan Kristus di dalam kita. Hanya bila kita ada di dalam Kristus dan bersama-sama hidup di dalam Dia, serta Dia menjadi penguasa tunggal dalam hidup kita, barulah kita dapat mampu hidup seperti Kristus hidup untuk melakukan kehendak Bapa. Yohanes 15 ayat 4, Yesus berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Relasi yang selalu terhubung dan tidak boleh lepas sedikit pun. Setiap saat harus melekat kepada Kristus. Selalu berkomunikasi di dalam yang kita sebut adalah doa. Menyendiri dalam keheningan bersama dengan Tuhan untuk berbicara dan mendengarkannya. Hal ini perlu dibangun disiplin diri untuk membangun kehidupan rohani, agar kita mampu mendengarkan Tuhan dengan baik dan benar. Mengapa harus kita menyendiri dalam keheningan bersama dengan Tuhan? Memang kita memiliki kemampuan untuk banyak mendengar,
Tetapi itu tidak dengan sendirinya berarti segala sesuatu akan masuk dalam hati kita. Samuel Logan Bingle, komisaris Bala Keselamatan, berbicara tentang disiplin rohaninya. Dia berkata, saya banyak mendengarkan. Anda tahu, doa tidak dimaksud untuk menjadi suatu menolong. Tetapi dialog. Doa adalah persekutuan, percakapan, dan persahabatan. Sementara kebanyakannya, Tuhan berkomunikasi dengan saya melalui firman-Nya. Ia memberikan banyak sekali penghiburan secara langsung. Yang saya maksud, penghiburan bukan sekedar memeluk dan memanjakan. Tetapi menjamin, jaminan hadiratnya bersama saya, kesukaannya akan pelayanan saya. Itu bagaikan penguatan yang diberikan oleh komandan kepada para prajurit atau pasukannya yang ia utus ke berbagai misi berbeda. Kamu pergilah, bahwa persenjataanmu, aku mengamatimu, dan aku akan mengirimkan semua bantuan yang kamu perlukan saat mereka dibutuhkan. Saya harus banyak dihibur secara demikian. Saya tidak sekedar mengandaikan bahwa Allah ada dekat saya dan senang dengan saya. Saya harus memiliki kesaksian segar setiap hari. Kesaksian kita adalah buah dari relasi yang melekat kepada Tuhan setiap hari. Buah itu baik dan manis. Itu adalah konfirmasi dari sebuah pohon. Bila pohon itu adalah mangga, maka dahan-dahannya akan menghasilkan mangga. Demikian juga hidup kita. Apakah kita hidup melekat dengan dan tinggal di dalam Kristus? Maka kesaksian kita adalah kesaksian seperti Kristus. Bagian yang kedua, dibersihkan oleh firman Tuhan. Melekat dengan Tuhan tidak bisa lepas daripada kesukaan kepada firman-Nya. Awal untuk suka kepada firman Tuhan adalah mendengar, membaca, dan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang penuh kuasa dan memberi hidup akan membersihkan hati dan pikiran-pikiran duniawi yang bertentangan dengan kehendak Bapa. Firman Tuhan berkuasa untuk menguasai hati dan pikiran, berkuasa mengubah hati dan pikiran dari keduniawian kepada perkara-perkara surgawi. Firman Tuhan berkuasa untuk mengubah arah dan cara pandang kita dari pandangan keduniawian kepada arah dan pandangan surgawi. Firman Tuhan memberikan kuasa untuk mampu menaklukkan diri sendiri kepada kehendak Bapa. Firman Tuhan mendatangkan kebahagiaan bagi orang yang menyukainya. Firman Tuhan mendatangkan keberhasilan bagi orang yang merenungkan dan melakukannya. Sebagaimana dicatat dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai yang ketiga. Dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Hidup oleh firman Tuhan membawa hidup kita berkenan kepada Tuhan dari waktu ke waktu. Hal yang ketiga, mengasihi Tuhan dengan taat menurut firman-Nya. Yohanes 15 ayat 9 sampai 10. Yesus berkata, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menurut perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku. Seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Bapa mengasihi anak dan anak mengasihi Bapa. Anak mengasihi Bapa dengan menuruti perintah Bapa. Bukti kita mengasihi Tuhan adalah taat melakukan firman-Nya, sebagaimana Kristus menuruti perintah Bapa. Inilah tujuan Allah untuk mengembalikan kita kepada rancangannya menurut gambar dan rupa Allah, menurut gambaran anaknya yaitu Yesus Kristus.
supaya kita hidup seperti Kristus hidup, yaitu hidup menurut kehendak Bapa, mengosongkan diri dengan mengambil rupa seorang hamba dan menyelesaikan pekerjaan Bapa dengan sempurna. Untuk kita dapat hidup seperti Kristus, kita harus tinggal di dalam Kristus dan Kristus di dalam kita, dibersihkan oleh firman Tuhan dan mengasihi Tuhan dengan taat melakukan firman-Nya. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati. Hati kami limpah dengan syukur ya Tuhan, karena kasih dan anugerah-Mu di dalam hidup kami, yang telah menjadikan kami dan mengembalikan kami kepada rancangan-Mu yang indah dan mulia, yaitu menurut gambar dan rupa Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kami bersyukur buat karya-Mu yang begitu besar itu ya Tuhan. Dan kiranya Roh Kudus yang terus menolong kami untuk kami tetap ada di dalam rancangan-Mu itu yang semula, yaitu hidup menurut gambar dan rupa Allah. Kami tinggal di dalam Kristus dan Kristus di dalam kami. Kami bersedia dibersihkan oleh firman-Mu. Dan kami hidup menurut firman-Mu. Karena kami mengasihi-Mu ya Tuhan. Meteraikan firman-Mu di dalam hidup kami. Dan bila firman itu menjadi rema dalam keseharian kami. Supaya hari ke hari hidup kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Dan memuliakan Tuhan seumur hidup kami. Kami bersyukur untuk semuanya itu ya Tuhan. Pagi hari ini kami mengakhiri ibadah ini. Kami percaya Allah yang hidup terus memberkati kami dan mengalirkan kebaikan-kebaikan-Mu tanpa henti ya Tuhan. Dan Engkau yang memampukan kami untuk menerima berkat dan kebaikan Tuhan itu. Itu sebabnya kami mengarahkan seluruh hidup kami kepada-Mu, untuk menerima segala berkat yang telah Tuhan sediakan dan berikan bagi kami. Jemaat Tuhan, mari arahkan hidupmu kepada Tuhan. Bapa yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita memberkati engkau dengan berkat-Nya yang melimpah, yaitu berkat Allah Bapa di dalam kasih karunia Kristus Yesus Tuhan kita, dan di dalam persekutuan yang indah, manis, lembut oleh Roh Kudus yang terus menuntun dan memimpin langkah demi langkahmu, sehingga apapun yang engkau buat, dibuatnya engkau berhasil dan beruntung. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera hari ini sampai untuk selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan dan percaya berkata, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.